Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Siti Ayu Rahayu, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas kantor notaris. Kantor sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tata usaha kenotariatan merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki oleh notaris, dan kantor ini wajib dipersiapkan oleh notaris sebelum ia menjalankan jabatan kenotariatannya. Hal ini tertuang di dalam pasal 7 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, di mana di dalamnya menerangkan bahwa dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib menyampaikan alamat kantornya. Hal ini dipertegas juga di dalam pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris. Selain itu, di dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga menerangkan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor di wilayah kedudukannya, yaitu di kabupaten atau kota. Hal ini juga dipertegas di dalam pasal 3 ayat 8 Kode Etik Notaris tahun 2015. Nah, berdasarkan dasar hukum tersebut, maka sudah selayaknya bagi kita mahasiswa kenotariatan untuk sejak dini mempersiapkan bagaimana planning kantor notaris impian kita ke depannya. Begitu juga segala fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalam kantor tersebut. Nah, lalu bagaimana planning kantor notaris impian saya ke depannya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, pada halaman awal kantor notaris, pada biasanya pasti ada plang notaris. Ketentuan pemasangan plang notaris ini diatur di dalam pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris tahun 2015. Jadi seperti ini bentuk fisik dari plang notaris. Sebuah kantor notaris yang baik itu, yaitu semua bagian ruangannya sesuai dengan fungsinya. Ruangan-ruangan tertata rapi dan selalu terjaga kebersihannya, sehingga dapat memberikan kesan nyaman dan dapat dipercaya. Pada halaman awal memasuki kantor notaris saya, di sini ada tempat parkir khusus pegawai, dan juga tentunya ada tempat parkir khusus klien atau tamu. Lalu kemudian ketika kita memasuki kantor notaris, ruang pertama kali yang akan kita jumpai yaitu ruang tunggu. Estetika kantor dan pilihan warna ruangan dapat mempengaruhi semangat kerja dan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang berkunjung ke kantor notaris. Kemudian ada ruang staf. Notaris harus menyiapkan pegawai minimal 2 orang. Sebab di dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mewajibkan pembacaan akta dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi. Dalam kantor notaris diperlukan paling tidak inventaris dan peralatan minimal komputer, printer, telepon dan mesin fax, internet, mesin ketik, meja dan kursi, lemari penyimpanan, dan CCTV. Jika terdapat dana yang cukup, maka perlu juga dipasang AC demi meningkatkan produktivitas, mutu kerja yang lebih tinggi, kesenangan pegawai, semangat kerja yang meningkat, dan kesan yang menyenangkan bagi tamu.
Ruangan dalam kantor notaris harus ditata dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menimbulkan rasa senang dan nyaman baik bagi klien yang datang maupun bagi karyawan yang bekerja di kantor tersebut. Ruang tamu juga diperlukan di dalam kantor notaris untuk menjamu para tamu yang datang yang ingin bertemu dengan notaris. Notaris wajib membekali mental dengan menjunjung tinggi integritas, harus jujur dan berlandaskan pada kode etik. Notaris wajib membuat SOP kantor yang baik. Selain fasilitas kantor yang telah disebutkan di dalam ruangan staf, di dalam ruang notaris ini harus ada lambang burung Garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera kebangsaan Republik Indonesia, dan bendera Ikatan Notaris Indonesia. Selain itu, dianjurkan juga terdapat brankas untuk menyimpan surat berharga atau sertifikat asli para klien. Dan selain menyimpan dalam bentuk arsip, notaris juga diharapkan dapat menyimpan dalam digitalisasi arsip untuk menghindari bercecerannya arsip, hilang, atau rusaknya protokol tersebut. Selanjutnya yaitu ruang berkas atau arsip. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris ini merupakan dokumen atau arsip negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Alangkah lebih baiknya jika lemari yang digunakan untuk arsip ini yaitu yang terbuat dari besi guna menghindari dari kebakaran api, tumpahan air, dan gangguan hewan. Lalu, di dalam arsip juga terdapat 7 buku wajib notaris yang wajib dimiliki dan dijaga oleh notaris, yaitu buku repertorium, buku legalisasi, buku warmarking, daftar protes, daftar wasiat, kleper buku daftar akta, dan kleper buku legalisasi. Semua ini harus disimpan di dalam ruang berkas guna menjaga keamanannya. Selanjutnya yaitu ruang pembendelan. Ruang ini adalah ruangan khusus untuk para staf membendel akta-akta yang dibuat oleh notaris. Setiap ruangan ini harus mendapat cahaya dan penerangan yang baik untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Karyawan kantor notaris harus mempunyai kriteria teliti, jujur, dan berdedikasi tinggi serta menguasai pengetahuan yang harus ia kuasai terkait peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan. Selanjutnya ada ruang meeting atau ruang rapat. Semestinya ruangan ini harus tenang dan nyaman dari gangguan suara printer atau komputer karyawan yang sedang mencetak akta. Selanjutnya, di dekat ruang tunggu juga ada musola dan tempat wudhu, di mana musola ini sebagai tempat khusus melaksanakan ibadah sholat bagi para pegawai kantor dan para klien atau tamu. Selain itu, di samping musola juga ada toilet. Toilet ini harus ada dalam sebuah kantor demi kenyamanan kantor tersebut. Kemudian ada juga ruang menyusui, di mana ruang menyusui ini dapat memberikan kenyamanan kepada para tamu yang sedang membawa anak dan dalam masa pengasihan atau sedang menyusui. Selanjutnya ada dapur dan ruang istirahat. Dapur ini digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk penjamuan tamu atau para klien. Lalu, ruang istirahat ini digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada pegawai dari menghindari kelelahan setelah bekerja demi meningkatkan prestasi kantor. Kemudian ada toilet staff. Toilet staff ini harus terpisah secara sendiri dari toilet tamu demi kenyamanan para pegawai dan tamu khususnya. Itulah gambaran kantor notaris impian saya ke depannya. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat video kantor notaris impian saya ke depannya? Semoga
dengan adanya video tersebut dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semua terkait kantor notaris. Dan semoga apa yang tergambar di dalam video tersebut dapat benar-benar terrealisasikan. Harapan saya pribadi, semoga apa yang saya sampaikan seputar kantor notaris dapat menambah wawasan teman-teman semua seputar ilmu kenotariatan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.